Halo teman-teman, balik lagi ke channel YouTube gua. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu. Thank you yang udah klik video ini. Tapi buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, bantu subscribe, bantu dan support channel ini agar channel ini bisa terus berkembang dan memberikan video-video edukatif lainnya. Di video kali ini yang akan gue bahas itu adalah Abraham Lincoln. Dia adalah salah satu pemimpin yang sangat menarik untuk dibahas. Kenapa? Karena dia mempunyai mimpi yang besar pada rakyat Amerika pada masa itu. Jadi seperti apa gaya kepemimpinan beliau? Simak terus video ini. Abraham Lincoln pernah mengatakan, 4 skor dan 7 tahun yang lalu, nenek moyang kita melahirkan di benua ini sebuah negara baru, dikandung dalam kebebasan dan didedikasikan untuk proposisi bahwa semua manusia diciptakan sama. Abraham Lincoln merupakan presiden ke-16 Amerika Serikat. Ia pernah menyampaikan pidato terkenal dengan sebutan pidato Gettysburg, yang berisi menentang praktik perbudakan di Amerika Serikat. Di dalam pidato tersebut, terkandung dua prinsip kebebasan dan kesamaan yang menjadi dasar pendirian negara Amerika Serikat. Salah satu konsep kepemimpinan Abraham Lincoln yang menginspirasi banyak orang, khususnya para pemimpin yang ada di berbagai belahan dunia, ialah proklamasi emansipasi. Konsep tersebut diwujudkan dengan membebaskan sekitar 3 juta budak. Hal itu sekaligus mengakhiri perbudakan yang ada di Amerika. Lincoln sangat membenci dan menentang perbudakan sejak kecil. Ia sudah bercita-cita untuk menjadi seorang negarawan dengan tujuan ingin menghapus perbudakan dan memberikan kebebasan bagi seluruh rakyat Amerika. Bahkan ia berjanji kepada dirinya sendiri akan menghapus perbudakan. Namun demikian, untuk mencapai tujuan tersebut, Lincoln harus melewati berbagai hambatan dan tantangan. Cita-citanya menghapus perbudakan tidak semudah membalikan telapak tangan. Abraham Lincoln mulai menyuarakan sikapnya menentang perbudakan. Saat itu pemerintahan Amerika Serikat baru saja mengeluarkan undang-undang yang meneruskan adanya perbudakan. Menginjak tahun 1858, kampanye yang dilakukan Lincoln untuk menentang perbudakan semakin keras dan didengar banyak orang. Saat itu terdapat 33 negara di bagian Amerika, status orang kulit hitam di 18 negara bagian wilayah utara adalah sebagai warga biasa yang menikmati kebebasan. Namun pada 15 negara bagian di wilayah selatan, status orang kulit hitam adalah budak. Mayoritas warga utara lebih memilih Lincoln yang anti perbudakan. Akhirnya, dalam pemilihan umum, Lincoln berhasil terpilih menjadi presiden pada tahun 1860 dari Partai Republik. Selanjutnya, ia dilantik pada 4 Maret 1861. Namun, kenyataan ini tidak dapat diterima oleh semua pihak. 7 negara yang dipimpin oleh Carolina Selatan memutuskan menarik diri dan membuat persekutuan yang diberi nama Negara Konfederasi Amerika. Akhirnya, pada tahun 1861, pecahlah perang saudara antara pihak utara dan selatan. Meskipun sangat membenci perang dan kekerasan, Lincoln menerima kenyataan pahit itu sebagai satu-satunya jalan untuk menyelamatkan dan mempersatukan kembali bangsanya yang terpecah. Perang itu baru berakhir pada tahun 1863 setelah tercapai kesepakatan gencatan senjata dan penyatuan kembali Amerika Serikat. Pada 1 Januari 1863, Lincoln mengeluarkan proklamasi emansipasi yang sangat terkenal. Lincoln menyatakan bahwa semua budak di wilayah konfederasi, yakni negara-negara bagian selatan yang masih menerapkan perbudakan, sepenuhnya telah bebas. Ia pun secara resmi menghapus dan melarang segala perbudakan yang ada di Amerika Serikat. Lincoln terpilih lagi menjadi presiden kedua kalinya pada tahun 1864 pada 14 April 1865 saat sedang menonton sebuah pertunjukan di Ford Theater bersama istrinya yang bernama Mary Todd. Lincoln ditembak oleh pria yang bernama John Wilkes Booth
Ternyata, pria tersebut merupakan pendukung fanatik selatan yang menolak penghapusan perbudakan. Pada keesokan harinya, Lincoln menghembuskan napas terakhir. Demikianlah sosok Abraham Lincoln yang jasa dan pengorbanannya begitu besar untuk rakyat Amerika Serikat. Hidupnya didedikasikan untuk menghapus segala perbudakan dan menciptakan perdamaian, di mana pada masa kepemimpinannya terjadi perang saudara yang berkecamuk. Pidatonya yang melahirkan gagasan proklamasi emansipasi hingga kini masih menggema dan menjadi inspirasi bukan hanya bagi warga Amerika, tetapi usaha heroiknya yang menumpas perbudakan juga mengilhami orang-orang di berbagai belahan dunia. Mereka terdorong untuk menciptakan tata dunia yang lebih adil tanpa memandang ras, warna kulit, serta agama. Lincoln memang sangat pantas dinilai sebagai Presiden Amerika Serikat yang hebat sepanjang sejarah. Apabila melihat ke belakang, maka tampak jelas bahwa kekuatan di seluruh dunia memang berjuang keras untuk melenyapkan segala bentuk perbudakan. Banyak negara memang telah menghapus sistem perbudakan sebelum Lincoln melakukannya. Namun, satu hal penting yang patut mendapat apresiasi ialah kemampuan Lincoln mempercepat penghapusan perbudakan di negara besar Amerika Serikat. Menilik ke belakang, Abraham Lincoln lahir di Hardin County, Kentucky pada 12 Februari 1809. Ia dibesarkan sebagai anak desa. Keluarganya pindah ke Indiana ketika ia berusia 8 tahun. Saat masih berusia 10 tahun, ibunya meninggal dunia. Hasil penelitian terbaru menyebutkan bahwa Lincoln mempelajari segala hal secara otodidak. Salah satunya dengan rajin membaca. Berbekal pembelajaran otodidak yang dilakukan secara tekun, Lincoln menjadi senator selama bertahun-tahun sebelum terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat selama 2 periode berturut-turut. Jadi kurang lebih seperti itu gaya kepemimpinan dari Abraham Lincoln dan kisah hidup dari beliau. Buat teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, comment, and share video ini. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, bantu subscribe channel ini. Dan jangan lupa untuk support channel ini agar channel ini bisa terus berkembang. Thank you for watching.